saya Ahmad Dhani Saragi, NPM 41180372000076, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang diajarkan oleh Pak Rizal Palevi selaku dosen pengampu. Yang pertama, macam-macam najis. Najis yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Benda yang dihukumi najis mukhafafah ini adalah air kencing bayi laki-laki yang sama sekali belum makan ataupun minum kecuali air susu ibu ASI dan belum genap berusia 2 tahun. Karena najis ini masih tergolong ringan, maka cara menyucikannya pun cukup dengan memercikan air ke benda yang terkena najis. Najis mutawassitah atau najis sedang. Contoh benda-benda yang termasuk najis jenis ini diantaranya seperti kotoran manusia, kotoran hewan, darah haid, bangkai, kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang, dan lain sebagainya. Cara menyucikan najis ini adalah dengan membersihkan terlebih dahulu benda najis itu, kemudian menyiramnya dengan air sampai benar-benar bersih, baik rupa, rasa, dan aroma. Najis mutawassitah ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, najis hukmiyah adalah najis yang diyakini ada tetapi tidak nyata wujudnya, bau, dan rasanya. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Terus ada najis ainiyah, adalah najis yang tampak wujudnya, bau, maupun rasanya. Cara menyucikannya cukup dengan menghilangkan zat rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Selanjutnya adalah najis mughalladah atau najis besar. Yang termasuk najis berat ini adalah najisnya anjing dan babi serta anakan dari keduanya. Maksud dari anakan itu adalah semisal ada hewan yang kawin dengan anjing kemudian anaknya dominan menyerupai anjing, maka termasuk najis mughalladah. Adapun untuk menyucikannya adalah membilas benda yang terkena najis itu dengan 7 kali bilasan menggunakan air, dan salah satu dari bilasannya itu dicampur dengan debu. Macam-macam air dalam toharoh yang bisa untuk bersuci atau berwudu. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air atau dari sumber langsung, air es atau air salju, dan air embun. Tentang air hujan, berdasarkan firman Allah, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Adapun air laut itu suci berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dia atau air laut itu suci, artinya halal baginya. Disahihkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Sakan, At-Tirmizi, dan Al-Bukhari. Macam-macam air. Air dibagi menjadi 4 macam. Pertama, air mutlak, yakni air yang suci lagi menyucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ini bisa untuk menghilangkan hadas dan najis. 2. Air musyamas, yakni air yang kena sinar matahari sampai panas. Air ini suci menyucikan tetapi makruh untuk bersuci. 3. Air mustakmal, yakni air yang dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak menyucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci, tetapi kalau belum berubah rasa dan baunya masih tetap suci. Yang keempat, air najis, yakni air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau aromanya. Kalau air itu sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan najis baik keadaan berubah atau tidak, tetapi kalau air itu banyak menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis sampai berubah rasa atau baunya. Yang dimaksud air sedikit di sini adalah air yang kurang dari 2 kulah. Ukuran kulah yaitu sekitar 200 liter. Hadas. Hadas terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan melakukan wudu
atau tayamum. Contohnya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta mengeluarkan sesuatu dari lubang kubur maupun lubang dubur berupa kencing, tinja, ataupun kentut. Hadas besar, yaitu hadas yang bisa disucikan dengan cara mandi wajib, contohnya yakni haid, nifas, dan terjadinya hubungan badan. Syarat-syarat wudhu: pertama, menggunakan air yang suci. Dua, menggunakan air yang halal, bukan air curian. Yang ketiga, membersihkan sampah yang bisa menghalangi kulit seperti cat, kuku, dan lain-lain. Sedangkan saya akan mempraktikkan contoh wudhu yang benar. Rukun wudhu. Yang pertama, niat dalam hati. Niat cukup dilakukan di dalam hati, tidak harus diucapkan. Jika seseorang membasuh anggota wudhu dengan niat untuk mengurangi rasa panas atau untuk membersihkannya, maka tidak dianggap sebagai orang yang berwudhu. Doa niat berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'ai rafil adasil asgori fardulillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh wajah, termasuk berkumur-kumur dan istinsya. 3. Mencuci kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala, termasuk kedua telinga. 5. Mencuci kedua kaki sampai mata kaki. 6. Beruntun atau tertib. Dan setelah wudhu, sebaiknya membaca doa sesudah wudhu seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika Syarat-syarat sholat fardu. Adapun syarat-syarat sholat dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. 2, balik. 3, berakal. Sedangkan syarat sah sholat adalah bersuci dari hadas dan najis, suci badan, pakaian, dan tempat sholat, mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba, menutup aurat, menghadap kiblat, dan mengetahui cara melakukan sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, diperbolehkan dengan duduk atau berbaring. Yang kedua, niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, rukuk dan tumakninah. Rukuk yaitu membungkukkan badan sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut sementara pandangan ke arah tempat sujud. Tumakninah berarti tenang, jadi tidak boleh tergesa-gesa. Iktidal setelah rukuk dan tumakninah. Sujud 2 kali dengan tumakninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening, dan hidung di atas lantai. Selanjutnya duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Selanjutnya duduk tasyahud akhir. Setelah itu membaca tasyahud akhir, membaca salawat para nabi pada tasyahud akhir, membaca salam yang pertama, tertib melakukan rukun secara beruntun.
2 sunnah sholat. Yang pertama, sunnah berupa perkataan. Bentuknya banyak sekali, diantaranya membaca doa iftitah, ta'awudz, membaca basmalah, membaca surat setelah al-fatihah, membaca bacaan ruku, sujud, dan doa diantara 2 sujud lebih dari sekali, doa setelah tasyahud akhir, dan lainnya. Yang kedua, sunnah berupa perbuatan. Bentuknya juga baca, diantaranya mengangkat tangan saat takbiratul ihram serta ketika dan setelah rukuk, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkan di atas dada saat berdiri, melihat tempat sujud, meletakkan tangan di atas lutut saat rukuk, meletakkan antara perut dan paha dan betis saat sujud, dan lainnya. Hal-hal yang membatalkan sholat. Jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan, menambah rukun berupa perbuatan, terkena najis yang tidak dimaafkan, aurat terbuka, membelakangi kiblat, berkata-kata dengan sengaja, mengubah niat sholat, mendahului imamnya dan ruku, makan dan minum saat sholat, tertawa terbahak-bahak, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih, murtad. Syarat-syarat puasa di bulan Ramadan. Syarat wajib untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan yang baik dan benar. Yang pertama, mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. 2. Telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. 3. Mempunyai akal. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. 6. Bersuci dari haid dan nifas. 7. Mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rukun puasa. Yang pertama, niat. Niat adalah niat dan doa di bulan Ramadan merupakan tahapan paling penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan. Niat dan doa puasa Ramadan diucapkan sebelum fajar tiba. Beberapa hadis menjelaskan juga bahwa niat bisa diucapkan pada malam harinya sebelum sahur atau setelah sholat tarawih. Yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersetubuh maupun hal-hal yang membatalkan puasa sunnah. Berikut beberapa sunnah puasa Ramadan. Pertama, sahur. 2. Segera berbuka saat waktu buka puasa. Ketiga, membaca doa buka puasa. Keempat, berbuka dengan yang manis-manis. Kelima, memberi makan pada orang yang berbuka. Keenam, memperbanyak ibadah dan berdharma. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Makan dan minum. 2. Sengaja muntah. 3. Berhubungan badan. 4. Sengaja mengeluarkan sperma. 5. Memasukkan sesuatu ke rongga mulut. 6. Keluar darah haid. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbitu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waf'alni minas solihin. Zakat. Zakat dari sisi bahasa
yang diambil dari bahasa Arab zaka, yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai muzaki, yang selanjutnya diberi kepada orang-orang yang menerimanya atau mustahik. Infak merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni anfaqo yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Kata infak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus, infak ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Artinya, orang yang bersodakoh merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujuran akan imannya kepada Allah. Hanya saja, sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja yang objek yang disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non materi. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mungkin masih banyak salah kata ataupun kekurangan lainnya, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.